Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, Sarjana Ekonomi, Master of Economy of Development, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, program studi ilmu administrasi negara kelas 1. Yang terhormat pula segenap civitas akademika Universitas Tidar, serta teman-temanku mahasiswa Universitas Tidar yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi pada siang hari ini. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini izinkanlah kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Ridho Haji, NPM 2210201032. Nama saya Tito Yasin Hidayah, NPM 2210201037. Saya Lilis Puji Astuti, NPM 2210201023. Nama saya Saifan Najib Ramdhani, NPM 2210201012. Nama saya Dina Islamia Safitri, NPM 2210201004. Oke, teman-teman yang saya sayangi, kami sayangi, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan materi tentang permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Oke, next. Oke, pertama, pasar monopoli. Pengertiannya yaitu, monopoli adalah kondisi di mana terdapat suatu perusahaan yang mendominasi pasar sehingga seolah-olah pasar tersebut tidak memiliki pesaing dan masyarakat sangat bergantung kepada barang atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Jadi gini teman-teman, diibaratkan pasar ekonomi itu cuma ada satu pasar dan barang yang dihasilkan oleh pasar itu atau pasar monopoli itu merupakan barang pokok dan masyarakat sangat bergantung kepada pasar tersebut. Next. Ciri-ciri pasar ekonomi. Yang pertama, hanya ada satu industri perusahaan. Ada satu industri yang mendominasi. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti. Seperti yang setelah saya sebutkan tadi bahwa ciri-ciri pasar monopoli tidak adanya barang substitusi atau barang pengganti. Jadi barang kebutuhan pokok seperti minyak, bensin, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya price maker atau pengatur harga. Adanya kontrol harga dari suatu kebijakan. Yang keempat, calon pendatang baru kesulitan memasuki pasar. Ya, karena sudah dari awal sudah disebutkan tadi bahwa pasar monopoli merupakan pasar yang hanya satu penjual yang mendominasi. Next. Penyebab terjadinya monopoli. Penyebab terjadinya pasar monopoli yaitu muncul karena pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana, produksi, dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang menandakan bahwa monopoli legal dilakukan. Penggabungan dalam berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar guna memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih dapat memicu timbulnya pasar monopoli. Pasar monopoli juga bisa hadir karena adanya hasil cipta atau karya tersebut yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi. Jadi terjadinya pasar monopoli karena dalam satu perusahaan itu diberi mandat atau diberi kebebasan untuk mengatur sistem ekonomi, tapi harus sesuai dengan undang-undang. Seperti perusahaan listrik negara, itu kan diatur oleh pemerintah di bawah badan usaha milik pemerintah. Itu dikelola pemerintah dan untuk masyarakat. Namun dengan adanya pasar monopoli tersebut,
tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Next. Oke, untuk contoh permasalahan pasar monopoli yang ada di dunia, saya berikan kepada Lilis untuk menjelaskan. Monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan penyebab terjadinya monopoli, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus monopoli di dunia. Di sini kami mengkaji monopoli oleh perusahaan Google. Jadi, Google diduga melakukan monopoli pasar karena Google mewajibkan pabrikan smartphone Android untuk menyematkan Google Search sebagai aplikasi mesin pencari bawaan. Diketahui Android merupakan sistem operasi milik Google yang saat ini mendominasi pasar. Pada tiap ponsel Android, ada beberapa layanan bawaan yang langsung tercantum tanpa dipilih penggunanya. Misalnya saja toko aplikasi Play Store yang memuat jutaan aplikasi untuk Android. Selain itu, ada layanan-layanan buatan Google seperti mesin pencari, Search, Gmail, Google Drive, dan Google Photos. Penyematan aplikasi tersebut seakan sudah menjadi aturan main Android atau kerap diistilahkan taken for granted. Pada akhirnya, Departemen Kehakiman menyebut Google melakukan monopoli dan menghancurkan persaingan melalui perjanjian eksklusif dengan operator seluler dan membuat perangkat termasuk Apple yang menjadikan Google sebagai browser utama mereka. Akhirnya, Google mendominasi iklan digital dengan menguasai 70% pasar. Ini membuat hampir tidak mungkin para pemain lain bersaing dengan Google. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, akhirnya Google diharuskan membayar denda sebesar 6,8 juta US dollar. Denda tersebut memang tidak terlalu besar jika melihat keuntungan yang diraup oleh perusahaan Google yang mencapai 75 miliar US dollar. Namun harus diingat bahwa gugatan dari ini hanyalah satu dari ratusan tuduhan serupa yang harus dihadapi Google. Kasus praktek monopoli yang melibatkan Google memang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, Google juga terancam terkena sanksi dari Komisi Perdagangan Eropa akibat dugaan praktek monopoli tak tanggung-tanggung. Denda yang akan diberikan sangat fantastis, yakni mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Eropa menganggap Google telah memanfaatkan dominasinya di dunia teknologi mesin pencarian secara sewenang-wenang untuk menguasai bisnis belanja online. Komisi Eropa menyatakan bahwa Google telah menggunakan kekuatannya untuk mempromosikan layanan belanja online mereka lewat mesin pencari miliknya dan menyingkirkan layanan sejenis milik pesaingnya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kasus monopoli perusahaan Google. Selanjutnya, waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Lilis. Selanjutnya saya berikan kepada Dina untuk menjelaskan dampak adanya pasar monopoli. Dampak adanya pasar monopoli. Segala sesuatu pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Begitu pula dengan perdagangan monopoli. Adapun dampak positif dari pasar monopoli yaitu 1. Menghindarkan produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak berfaedah. Apabila terlalu banyak pemain yang bersaing, tentu saja pemborosan pun tidak bisa dihindari. Apalagi jika perusahaan tersebut menggunakan sumber daya terutama sumber daya alam yang langka. 2. Terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Jarang terdengar atau terlihat kabar perusahaan monopoli mengalami pailit atau kebangkrutan. Biasanya mereka mampu bertahan. 3. Mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Tentunya hal ini membuat untuk menciptakan kreasi baru yang lebih berpotensi meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Selanjutnya ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pasar monopoli. 1. Penyalahgunaan ekonomi. 2. Tidak adanya persaingan. Karena tidak adanya persaingan, maka pada titik waktu tertentu bisa berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas produk. 3. Membuat konsumen tidak memiliki kebebasan.
Di dalam pasar monopoli, konsumen dan masyarakat dihadapkan pada posisi tidak berdaya. Mereka harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. 4. Pasar monopoli dapat menghambat inovasi dan teknologi. Pasar dan proses produksi dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Noval. Oke, coba next. Oke, pasar oligopoli. Selanjutnya saya berikan kepada Najib untuk menjelaskan apa itu pasar oligopoli. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kali ini kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah kondisi di mana terdapat banyak penjual dengan kualitas masing-masing produk perusahaan yang saling bersaing. Dengan harga yang berbeda-beda, pembeli juga beragam sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Bisa di next. Nah, pasar oligopoli memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu ada 2 produsen atau lebih. Terus kemudian kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. 2. Memerlukan strategi marketing yang matang. Hal ini harga saing relatif sama. Next. Penyebab terjadinya oligopoli. Ada 2 faktor penting penyebab terbentuknya oligopoli. Yang pertama, efisiensi dalam skala besar. Dalam pasar oligopoli, berbagai perusahaan yang bergerak di dalamnya mayoritas adalah perusahaan besar. Maksud dari perusahaan besar itu adalah perusahaan yang memiliki modal besar untuk memproduksi suatu output yang besar. Efisiensi biaya rata-rata minimum perusahaan tersebut baru akan tercapai bila output yang diproduksi dalam skala yang sangat besar. Hal tersebut yang menyebabkan hambatan bagi para perusahaan lain untuk bisa masuk dalam pangsa pasar tersebut. Kedua, kompleksitas manajemen struktur pasar oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus cermat dan memperhitungkan kembali setiap keputusan yang akan dikeluarkan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan bagi perusahaan lain dan para pesaing. Perusahaan juga harus mampu memiliki kemampuan dalam manajemen yang baik agar dapat terus bertahan dalam persaingan pasar yang kompleks. Hanya beberapa perusahaan yang dapat memiliki kemampuan tersebut sehingga sangat sulit untuk dapat dalam sistem pasar oligopoli. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Najib. Next. Contoh permasalahan oligopoli di dunia. Selanjutnya, saya persilahkan Tito untuk menjelaskannya. Monggo, Tito. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari pasar oligopoli yang terjadi di dunia. Di sini kita mengambil contoh persaingan antara merek Nike dan Adidas. Adidas merupakan sepatu buatan Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Adolf Dassler, sedangkan Nike didirikan oleh Phil Knight. Saat ini Adidas dan Nike telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga, serta menawarkan portofolio yang begitu luas di seluruh dunia. Strategi yang dilakukan oleh Nike maupun Adidas sangatlah simpel, yaitu improvisasi posisi kompetitif. Berikutnya, strategi persaingan Nike dan Adidas dengan menggunakan teknologi. Nike dan Adidas terus bersaing untuk menjadi produk yang lebih unggul. Salah satu contoh persaingan yang dilakukan Nike dengan Adidas yaitu dengan teknologi. Dalam menyambut isu global warming, Nike juga berinovasi dengan mengeluarkan teknologi terbarunya yang bernama Green Speed. Teknologi ramah lingkungan ini dikaitkan dengan produk sepatu yang diproduksi terbatas, sehingga selain melestarikan lingkungan, produk ini terasa eksklusif. Sedangkan Adidas menciptakan teknologi chip
Mi Coach yang pada awalnya hanya digunakan untuk seri sepatu yang digunakan oleh mega bintang lapangan hijau, yaitu Lionel Messi, dengan sepatu Adidas F50, yang pada akhirnya digunakan pada hampir seluruh sepatu bola Adidas yang dipasarkan. Selanjutnya, penjualan Nike dengan Adidas. Biasanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu inovasi dua produk tersebut adalah event-event sepak bola besar dunia. Sejak perhelatan Euro 2012, penjualan sepatu bola Adidas terjadi penurunan, jauh dari yang diharapkan. Kondisi berbeda yang ditunjukkan oleh Nike, yang mengeluarkan seri spesial Euro lewat seri kelasnya. Penjualan sepatu Nike lewat sepatu futsal Nike Factory kelasnya, dengan dikatakan sukses selama Euro 2012 berlangsung. Ini sangat berbanding terbalik oleh Adidas dengan seri LZ, yang merupakan edisi khusus Euro 2012. Launching dilakukan di saat Euro 2012 berlangsung, tapi penjualan masih lebih dari yang diharapkan. Penyebabnya bisa karena kurangnya biaya iklan Adidas lewat endorse pemain. Keunggulan yang dimiliki Adidas mungkin adalah di tingkat harga, di mana harga sepatu Adidas lebih murah dengan kualitas yang lebih baik dan nyaman. Menurut survei yang saya lakukan kepada beberapa pemakai Adidas, ini yang biasanya disukai para pemakai Adidas. Perbandingan produk Adidas dan Nike dengan harga yang sama, produk Adidas biasanya lebih enak dipakai. Dunia perlengkapan olahraga atau aparel sebenarnya tidak terbatas dari dua brand besar yang sudah lama mendunia, yaitu Nike dan Adidas. Hampir semua lini produk kedua brand tersebut menguasai pasar dunia, yang saat ini kita dapat melihat beberapa outlet besar yang tersebar di dunia. Tak ketinggalan juga barang KW yang beredar hampir di setiap pedagang kaki lima, karena brand minded yang dilakukannya keterlaluan. Orang Indonesia, khususnya anak muda, lebih suka memakai produk dengan merek Nike atau Adidas KW daripada merek lokal seperti League maupun Spets. Tak bisa dipungkiri, promosi yang efektif dan terus-menerus menjadi kunci kedua brand tersebut merebut hati konsumen. Biasanya kita dapat melihat sepatu futsal atau sepak bola yang dipakai oleh pemain adalah Nike atau Adidas. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kembali. Oke, terima kasih Tito, penjelasan yang bagus. Selanjutnya, dampak adanya pasar oligopoli. Saya serahkan kepada Dina Islamia untuk menjelaskan tentang dampak adanya pasar oligopoli. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak adanya pasar oligopoli. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pasar oligopoli bisa berupa dampak negatif maupun dampak positif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif adanya pasar oligopoli, yaitu 1. Produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan untuk mendapatkan pelanggan. Persaingan antara produsen di dalam pasar oligopoli sangatlah ketat, sehingga setiap produsen yang bermain di dalamnya memerlukan strategi marketing yang mumpuni untuk menarik konsumen dan pelanggan. Oleh karena itu, strategi yang matang diperlukan oleh produsen untuk bertahan di dalam pasar oligopoli. 2. Sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen, sehingga perusahaan akan membuat kesepakatan dalam kerjasama atau kartel yang dikemungkinkan dapat meningkatkan konsumen. 3. Adanya persaingan ketat di dalam pasar, membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di sana. Karena modal yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli cukup besar, sehingga menghambat perusahaan baru untuk masuk ke dalam persaingan. Perusahaan yang sudah eksis akan memiliki pangsa pasar tertentu, dan konsumen tertentu, pelanggan setia akan menghambat perusahaan baru yang masuk untuk bersaing. Selanjutnya, ada dampak positif
adanya pasar oligopoli, yaitu 1. Adanya persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Persaingan yang ketat juga membuat produsen terus melakukan inovasi terhadap produknya, supaya produk yang dijual selalu diminati dan dibeli oleh konsumen. 3. Perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru, supaya produk yang dijualnya selalu diminati dan dibeli oleh konsumen. 3. Meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya kita bisa menemukan berbagai merek berbeda. Kita juga dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Noval. Oke, terima kasih Dina, penjelasan yang bagus. Next. Oke, terima kasih ya teman-teman. Penjelasan tadi merupakan diskusi kelompok kami tentang permasalahan monopoli dan oligopoli di dunia. Kesimpulan yang bisa kami dapat adalah pasar oligopoli dan monopoli terus berkembang di dunia. Tapi menindaklanjuti dengan hal itu, kita sebagai konsumen ekonomi harus cerdik atau harus pintar dalam menggunakan barang-barang tersebut. Kita boleh berbudaya konsumtif, tapi harus ingat dan juga berdampak kepada negeri kita, Indonesia tercinta. Harusnya pemerintah mendorong barang-barang dengan memproduksi barang dalam negeri lebih banyak, agar masyarakat lebih cinta produk dalam negeri daripada luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, tanggapan, kami menerima. Mohon untuk dilakukan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Oke, udah. Ini langsung stop recording. Baik. Yo, wis ta? Alhamdulillah.